lakukan dalam mengasihi seseorang atau banyak orang, jangan untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan. Jangan sekali-sekali orang yang sudah salah, orang yang mungkin mengecewakan kamu atau bahkan mengkhianati kamu, kita mengasihi dia. Jangan menjadi mandek, menjadi cerah, membuat sesuatu selalu ada seseorang tidak begitu. Ini yang dilihat. Juga sangat terlihat. Sungguh pemahaman hati dan pikiran daripada Petrus yang hanya sedang menyangkal masih ada korban. Kalau sudah sedang tidak, cuma Tuhan sekali hidup kita. Orang tua sudah begitu mengasihi daripada anak. Ternyata anaknya lambat, ternyata anaknya menyimpang. Waktu itu ternyata mengasihi daripada ternyata mengajarkan. Kamu orang bekerja sudah begitu baik kamu lakukan di tempat pekerjaan, pimpinan tidak mau tahu. Kamu berhadapan dosa, berhadapan teman, atau kamu dikecewakan oleh teman kamu, itu proses menentukan dan itulah persoalan hidup orang Kristen. Kalau yang dilakukan semata-mata untuk orang, Tuhan saja mengakui menyatakan anak manusia jadi semua yang kita lakukan bukan untuk diri kita, bukan untuk cari nama, bukan supaya dia hebat atau tidak, bukan urusan kita. Tapi biasanya kalau sudah dengan sepenuh hati mencintai dia, mengasihi dia, dia terlibat. Tapi kalau dia menyimpang, kalau dia mengkhianati, kalau dia menyangkal, ini tak dikasihi. Tapi jangan mengganggu berbuat hal yang baik. Jika umat Kristen menyadari bahwa dia adalah percaya, bahwa dia adalah pengikut Kristus, perintah hari ini seharusnya kita beri. Jadi kalau ada menanya kita, ya ini perintah Tuhan. Orang tua harus mengasihi anak. Iya, anak bisa menjauhkan. Iya, anak bisa membawa bangga. Iya. Dan jika hebat pun anak kita, saudara kita, teman dekat kita, pacar kita, diri kita, hati-hati. Itu katakan semua yang kita lakukan adalah oleh Tuhan. Begitu Bapak Ibu, pikiran yang pertama yang harus
segera tumbuh kembangkan. Mengasihi itu adalah untuk kemuliaan daripada Tuhan. Iya. Jadi apa yang kita lakukan, mau enak, mau tidak, mau merasa gagal, kita minta takut, tak perlu kecewa, karena itu Tuhan tetap mengasihi. Pikiran kedua, Bapak Ibu, saling mengasihi seperti yang dilakukan Yesus itu menjadi dasar pemahaman kita. Saya bisa berkorban karena memang bukan Tuhan saya, karena dikasih Tuhan kesempatan kepada saya, karena lindungi Tuhan saya sudah hampir belasan tahun mulai tertes. Kan karena itu ya ada satu katakan, kalau saya berkorban karena bagaimana tumbuh di mana ya syukur. Kalau juga ada yang menghakimi, ya tidak usah saya tidak mengasihi kamu. Oh bilang tadi, saya Yesus saja tetap mengasihi daripada muridnya. Kan dia ngerti, menyangkal, meragukan, akan diadakan pertemuan di bas kaki. Jadi enak, yang mana boleh ini mengatakan. Jadi tak boleh lagi orang tak bilang walau bandel aku dan aku gimana bisa begini. Jadi harus dibantu saja, nggak bisa. Pokok pikiran yang ketiga, Bapak Ibu, ya, setelah kita memang melaksanakan perintah itu, karena memang perintah daripada Tuhan, maka pokok pikiran yang ketiga yang kita tawarkan dalam khotbah ini, mengasihi menjadi identitas Kristen. Perintah Yesus kepada murid dan muridnya dipahami Tuhan Yesus dengan lemah lembut. Yesus itu mengatakan daripada muridnya, hanya sebentar lagi nanti kamu tidak lagi bersama saya. Yesus itu luar biasa, dirasakan perasaan orang, jadi kamu saling mengasihi. Jika para muridnya saling mengasihi, itu akan tampak kepada semua orang. Semua orang itu siapa? Orang percaya, orang Kristen yang kita sendiri. Maka dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen harus menjadi identitas. Memang dalam pertolongan Indonesia, kalau orang Kristen kalau sudah sering menyatakan kasih, mengasihi orang, kenapa? Orang Kristen. Kalau tetangga kita tidak kasih, dibilang kasih sayang, ada sayang tetapi kalau orang Kristen tidak ada yang sayang. Tapi bukan hanya perkataan, bukan hanya perasaan, tapi tindakan itu mengasihi. Yang lakukan sesuai dengan kapasitasmu, tidak diminta Yesus seperti apa yang dilakukan harus menjadi satu. Tidak. Saya nggak bisa sebenarnya hanya doa saja yang bisa saya buat mendukung doa saja. Ya, saya tidak bisa. Waktu saya dari kampung, saya kuliah mengemas-emaskan. Saya baru begini tidak bisa berubah lagi. Enggak apa-apa. Itu kan menjadi seperti yang baik. Seperti yang sering disampaikan oleh Bapak
tidak apa-apa, mau seperti uang tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, jangan katakan tidak ada jadi tidak mau rajin gereja, kan salah. Tidak ada siapa-siapa. Ya kita tuh sebenarnya berjemaah ini pelan-pelan jangan terus kita jelas. Karena dia membuat antara berjemaah ini kurang mengasihi. Ada sedikit salah teman waduh. Juga seperti kan tidak dikatakan kali murid. Biasanya kalau begitu keluar dari orang boleh pas mau kembali itu apa lagi? Makanya cuma Tuhan ini sangat luar biasa. Sehingga mengatakan ini perintah baru ada pengalaman. Jika mengasihi menjadi identitas umat Kristen dan semua jemaat Kristen menyadari apa yang bisa dilakukan, maka akan terbuka berbagai permusuhan, berbagai pecahan. Kenapa? Jika ada seseorang menunjukkan atau terindikasi dia memunculkan perselisihan, pertikaian, perpecahan, berarti dia lupa perintah baru dari Tuhan Yesus. Yesus mengasihi daripada semua umat manusia. Orang Kristen pun dalam perintah baru ini untuk semua orang ada Yesus. Sehingga kasih dipahami pada pagi hari ini tidak mengenal batas, tidak mengenal waktu, tidak punya agenda, kapan saja, di mana saja, sesuai dengan Allah. Jadi saya bisa dianggap menunjukkan kasih. Iya, enggak bisa. Ini orang Kristen yang diminta di dalam perintah ini. Cuma kalau orang Kristen sudah benar-benar menyadari, mengakui daripada Yesus adalah Tuhan, kita sudah diberikan perintah baru. Ada keteduhan. Kalau saya pribadi, kedamaian dan keteduhan itu yang paling sering dikala sendiri sebentar. Mau lihat, mau menghayalkan, mau melihat hal yang tidak ada. Luar biasa. Apalagi kita dengan saudara, keluarga, saling memahami. Kalau ada yang salah tidak terus marah. Kalau di rumah yang paling suka marah siapa, bapak atau ibu ya. Ya udahlah, dia jual aja. Tetapi kita masih kemudiannya dia marah. Karena mengasihi diminta juga identitas daripada umat Kristen. Di dalam perjalanan, di dalam rencana, jadikanlah Kristus yang sudah memberikan perintah kepada kita saling mengasihi. Jika ada temanmu yang salah, tetaplah itu temanmu. Hanya satu, kalau dia sudah salah, kalau dia sudah jahat, kalau dia sudah menyimpang, doakan dia akan segera bertobat. Ada sebuah cerita orang berbatang seseorang, dan setelah dia bertobat mengenal Yesus,
mengenal Tuhan, ternyata Tuhan punya rencana yang indah kepadanya. Namanya John Newton yang lahir tahun 1722. Di waktu kecil dia usia 11 tahun. Dia ikut berolahraga dengan ayahnya. Setelah ayahnya pensiun, John Newton tidak kapal berlayar, bahkan dia mencari buat kapal di kapal perang. Namanya kapal perang, namanya anak remaja ingin tahu semua. Dia tidak lama, dia bosan, dia capek, dia banyak kesulitan, dia banyak tekanan. Akhirnya John Newton pindah ke kapal bisnis. Kapal bisnis itu adalah kapal perdagangan manusia yang dianggap menjadi budak-budak dan akhirnya dia menikmati daripada kapal itu, bahkan dia menjadi seorang nakoda yang hebat. Beberapa lama dia merasakan enaknya hidup dunia dengan banyak uang, bahkan tidak pernah mengenal di satu saat. Kapal bisnis, kapal siar, kapal yang membawa budak itu dengan di tengah lautan. Diterpa badai, dihantam badai, sehingga kapalnya hampir terseret untuk tenggelam. Namun dalam cerita ini kita tahu bisa Newton berteriak kepada Tuhan dengan perkataan yang sangat luar biasa. Tuhan, kasihanilah kami. Kami dengan kata-kata koda menyatakan Tuhan, kasihani. Tidak dikatakan selamatkanlah kami. Bahwa hidupnya selama di kapal daripada bisnis bukan mengasihi manusia, akan tetapi menyakiti manusia. Maka dia melakukan saya bertaubat. Sehingga perjalanan hidupnya dalam iman percaya dia yang sudah mengakui anugerah daripada Tuhan bagi dia, maka dia menulis beberapa syair sehingga tahun 1772 dengan usia 40 tahun John Newton menciptakan sebuah lagu yang sangat terkenal, yaitu Amazing Grace. Mohon kepada Gary dulu dia tidak coba menyanyikan karena John Newton dia mengambil keputusan, akhirnya dia meninggalkan kapal menjadi pemimpin. Bahkan dengan lagunya ini luar biasa, semua orang tahu, semua orang pasti sering menyanyikan. Silakan Pak.